اوكي، ماذا قررت؟ مني ام منهم؟ طيب طيب طيب. يجي له نظر ولا؟ طيب خلاص تمام. طيب خلاص تمام، تفضل شباب. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله إن وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. إخواني وأخواتي rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh panitia, bahwasanya setelah zuhur akan ada sesi tanya jawab dari peserta untuk Syekh hafizahullah tabaraka wa taala. Akan tetapi karena sempitnya waktu, maka mungkin dari pihak panitia telah memilah-milih beberapa pertanyaan saja. Adapun pertanyaan yang lain yang belum sempat untuk terjawabkan, mungkin akan dijawab Syekh dalam bentuk rekaman dan akan dikirimkan ke grup Ma'had Daris Salaf Jeneponto. Itu cara yang terbaik saat ini. Maka pertanyaan pertama, bagaimana cara menanggapi seorang pemimpin yang merusak dasar-dasar negara, aturan-aturan negara demi kepentingan suatu golongan? Syekhana barakallahu fikum sa'ilun yas'al mal mawqifus sahih tijah al-hakim alladhi afsada usul al-balad aw nizam al-balad limaslahati hizb muayyan. تفضل. الله المستعان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فإن هذا المذكور في السؤال من كون هذا الحاكم أفسد أصول بلد ما من بلاد المسلمين نصرة لحزب معين أو تبعا لمصالح هذا الحزب، فهذا بلا شك يدخل في جملة المنكرات التي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا سوف نراها من بعض حكام المسلمين. ومن الاستئثار أي الأثر، حيث استأثر هذا الحاكم بالحكم وآثر هذا الحزب على غيره، فهذا يدخل في عموم حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون هناك أثرة وأمور تنكرونها
قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا الحق الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم. وكذلك ما جاء في الأحاديث الأخرى التي ذكرناها في المحاضرة في الأمر بالصبر على جور ولاة الأمر، وهذا يعد من الجور الذي يصبر عليه مع محاولة الإصلاح بالطرق الشرعية، ليست بالطرق الهمجية من خروج في ثورات أو مظاهرات أو انقلابات أو اغتيالات أو تفجيرات إلى آخره. إنما يتم الإصلاح بالمناصحة هذا الحاكم بخطورة هذا المسلك عليه وعلى البلد، وبمحاولة إيصال الحق إليه، وأن تكون بطانته بطانة صالحة، وبالسعي لتعليم أهل هذا البلد العقيدة والأحكام الشرعية التي بها ينصلح حالهم، وقد يغير الله عز وجل بفضله هذا الحاكم إذا رأى صلاح أهل هذا البلد، كما قال عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وكما قرر علماء السنة: كما تولون يولى عليكم. كما تكونون يولى عليكم، أي أن هذا الحاكم منكم، فعلى حسب أحوالكم يكون حاله. نعم. Kemudian Syekhuna hafizahullah tabaraka wa ta'ala menjawab pertanyaan pertama, di mana pertanyaan pertama, bagaimana cara menanggapi seorang pemimpin yang merusak dasar-dasar negara atau aturan-aturan negara demi kepentingan suatu golongan. Maka Syekh hafizahullah tabaraka wa ta'ala menjawab, sungguh apa yang telah ditanyakan oleh penanya ini dari perkara seorang pemimpin yang merusak dasar-dasar negara atau aturan-aturan negara demi kepentingan suatu golongan, masuk ke dalam pembahasan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan di dalam hadisnya, masuk ke dalam pembahasan kemungkaran-kemungkaran yang akan terjadi pada pemimpin-pemimpin kalian, dan masuk juga ke dalam pembahasan di mana akan datang kepada kalian pemimpin-pemimpin yang hanya mengkhususkan perkara dunia hanya untuk diri mereka sendiri saja, atau untuk kepentingan golongan mereka sendiri saja dan tidak pada selainnya. Maka pertanyaan ini masuk ke dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satakunu umara," akan datang kepada kalian pemimpin-pemimpin, "atharatan wa umuran tunkirunaha," di mana pemimpin ini hanya mengkhususkan hak-hak mereka, perkara-perkara dunia hanya untuk diri mereka saja. Dan engkau akan melihat perkara-perkara kemungkaran yang engkau akan mengingkarinya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagian dari wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Addul haqqal ladzi 'alaikum wasalullaha alladzi lakum." Berikanlah hak-hak dan tetaplah berikan hak-hak pemimpin-pemimpin kalian dengan mentaati pemimpin-pemimpin kalian. Adapun hak-hak kalian maka mintalah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal-hal seperti ini jikalau terjadi perlu diobati dengan cara-cara yang syar'i, dengan memberikan nasihat kepada pemimpin ini bagi orang-orang yang mampu untuk menyampaikan nasihat tersebut dan berusaha menyampaikan kebenaran padanya dan tetap menasihatinya. Dan bukan hanya itu saja, perlu
semangat di dalam mengajarkan ahli negeri ini, para penduduk negeri ini dengan akidah yang benar, dengan manhaj yang benar, agar perkara-perkara seperti ini dapat diobati dengan cara-cara yang syar'i, bukan dengan cara-cara yang bukan bagian dari syariat sama sekali, dengan cara demonstrasi besar-besaran ataupun lain-lainnya. Semoga dengan cara-cara syar'i yang kita tempuh, kata Syekh hafizahullah tabaraka wa ta'ala, Allah Azza wa Jal akan menggantikan kita dengan pemimpin yang lebih baik. Itu disebabkan karena Allah Azza wa Jal melihat kesalehan dari penduduk negeri ini, di mana Allah Azza wa Jal berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal tidak mengubah suatu penduduk atau suatu kaum kecuali mereka mengubah dari diri mereka terlebih dahulu. Sebagaimana yang telah dijelaskan juga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama takununa yuwalla alaikum. Sebagaimana keadaanmu, begitu juga engkau akan dipimpin dengan keadaanmu pula. Sebagaimana engkau bersikap, maka engkau akan dipimpin juga dengan sikap yang sama. Ketika engkau menginginkan kebaikan dari pemerintah, maka mulailah kebaikan itu dari diri pribadi terlebih dahulu. Apakah sudah ada kejujuran di dalam hati-hati kita, sehingga kita menginginkan kejujuran dari pemimpin-pemimpin kita? Ataukah sudah ada kebaikan dari diri kita, sehingga kita menginginkan kebaikan dari diri pemimpin-pemimpin kita? Mulai dari diri terlebih dahulu, sehingga Allah Azza wa Jalla akan memberikan pemimpin yang sama dengan diri kita. Karena seorang hakim, seorang pemimpin itu bagian dari kita. Kalau kita baik, maka pemimpin juga akan baik. Tapi kalau kita bobrok dari sisi akidah, dari sisi pemahaman, dari sisi agama, maka jangan berharap pemimpin kita akan baik dari sisi agama dan dari sisi kejujuran. Karena seorang pemimpin akan dipilih oleh Allah Azza wa Jal berdasarkan keadaan-keadaan kita. Nah, ini الإجابة الصحيحة بس ننتقل إلى الإجابة الثانية. لما في زيادة انتقل. Wallahu alam bissawab. Ini jawaban beliau untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, apa itu tauhid dan apa itu akidah? Dan apa perbedaan antara tauhid dan akidah? Syekhana ahsanallahu ilaikum, ma ma'na at-tauhid atau ma huwa at-tauhid wa ma hiya al-aqidah wa ma al-farqu bainahuma? Nah, الله المستعان. العقيدة أعم والتوحيد أخص. حيث إن العقيدة تشمل الإيمان بأركان الإيمان الستة، أو كما يقول بأصول الإيمان الستة إجمالا وتفصيلا. وأول ركن من أركان الإيمان هو الإيمان بالله الذي هو التوحيد، فبينهما عموم وخصوص بين العقيدة والتوحيد. ومعنى العقيدة هو من عقد عليه القلب من اعتقاد، من عقد عليه القلب من اعتقاد، أي في هذه الأصول الستة. ماذا تعتقد في الله وفي الملائكة وفي الكتب وفي الرسل وفي اليوم الآخر وفي القدر خيره وشره. وفي هذا صنفت كتابا وعنوان تفاصيل أركان الإيمان، أو تعليم الأعاجم والصبيان تفاصيل أركان الإيمان. أحببت أن أجمع فيه أدلة أهل السنة على هذه الأصول باختصار ودون تطويل. نعم.
Pertanyaan kedua, apa itu tauhid dan apa itu akidah dan apa perbedaan antara tauhid dan akidah? Beliau hafizahullah tabaraka wa ta'ala menjawab, akidah itu lebih umum dan lebih kompleks daripada tauhid. Adapun tauhid itu lebih khusus daripada akidah. Akidah itu adalah beriman dengan rukun iman yang 6, baik secara umum ataupun detail. Di antara rukun iman yang 6 itu, yang pertama adalah beriman kepada Allah Azza wa Jal. Dan beriman kepada Allah Azza wa Jal inilah tauhid. Maka tauhid lebih khusus, lebih sempit maknanya daripada akidah. Adapun akidah maknanya lebih luas daripada tauhid. Karena tauhid bagian dari akidah. Tauhid adalah keimanan kepada Allah. Adapun akidah, keimanan kepada Allah, keimanan kepada malaikat Allah, keimanan kepada kitab-kitab Allah, keimanan kepada rasul-rasul Allah, keimanan kepada hari akhirat, dan keimanan kepada takdir-takdir yang baik dan buruk. Ini akidah. Adapun tauhid, keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka inilah maksud dari akidah. Engkau meyakini dengan hatimu suatu keyakinan, di mana keyakinan ini berkaitan kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul dan nabinya, hari akhirat, dan takdir-takdir Allah yang baik dan buruk. Oleh karena itu, beliau menulis sebuah kitab, menulis sebuah karya yang beliau namakan dengan Tafasil Arkanil Iman, detail-detail rukun-rukun keimanan. Beliau mengumpulkan di dalamnya dalil-dalil yang berkaitan dengan keimanan seorang muslim, baik dari sisi keumumannya ataupun kekhususannya. Nah, baik. Pertanyaan ketiga, bagaimana jika pemerintah itu sendiri yang memperbolehkan demonstrasi untuk menyampaikan inspirasi? Allahu Akbar. Baik. Sa'ilun yas'al Syekhana al-Habib. ما الموقف إن كان الحاكم الذي أجاز المظاهرات لإيصال كلمة الحق عندهم؟ تفضل. أقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث علي: إنما الطاعة في المعروف حتى ولو أجاز الحاكم هذه المظاهرات لا نخرج فيها. وقد يجيزها سياسة كما يقال إن كان لا يرضى عنها، لأن الطريقة ليست طريقة شرعية في إيصال الحق وفي إنكار المنكر، بل هي طريقة مأخوذة عن الكفار، عن الماسونية التي نشأت في باريس في فرنسا في الثورة الفرنسية، التي نقلت إلى المسلمين هذه الصور الهمجية في الإنكار على الولاة. فلا تجوز هذه الطريقة بأي حال من الأحوال حتى ولو أجازها ولي الأمر. إنما لو أردنا أن نرفع الحق إلى ولي الأمر أو نبلغه يكون هذا بالطريقة الشرعية، بالمناصحة المباشرة هي المشافهة إن استطعت أو إن استطعنا، أو عن طريق إرسال الرسائل والمخاطبات إليه. نعم. Beliau menjawab tentang terkait pertanyaan ketiga, bagaimana jika pemerintah itu sendiri yang memperbolehkan demonstrasi? Maka kata beliau hafizahullah tabaraka wa taala, beliau katakan sebagaimana apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamat ta'atu fil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan kepada makhluk, pada pemimpin
itu hanya pada perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang memang Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya syariatkan, dan demonstrasi bukan bagian dari syariat Islam, sehingga tidak ada ketaatan untuknya. Maka sebagian manusia membolehkan demonstrasi, ataupun pemerintah itu sendiri membolehkan demonstrasi itu dilandaskan karena politik yang ada. Tapi yang penting untuk kita perhatikan adalah demonstrasi itu bukan bagian dari cara-cara yang syar'i. Karena demonstrasi itu diambil dari cara-cara orang-orang Masuniyah yang kala itu melakukan demonstrasi besar-besaran di Perancis. Maka gambaran-gambaran seperti ini dengan melakukan demonstrasi untuk mengingkari apa-apa yang ada pada pemerintah itu tidak diperbolehkan. Bahkan ketika pemerintah itu sendiri yang membolehkannya. Karena tidak ada ketaatan kepada makhluk kecuali pada perkara-perkara yang Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya bolehkan. Akan tetapi cara yang syar'i di dalam menasihati para pemimpin adalah dengan cara-cara memberikan nasihat secara sembunyi-sembunyi, ataupun dengan secara langsung untuk memberikan nasihat di hadapannya. Kalaupun tidak bisa, mengirimkan para pemimpin dan para penguasa risalah-risalah, sebuah pesan-pesan untuk senantiasa ia kembali kepada jalan yang benar. Inilah cara yang benar. Bukan dengan cara-cara demonstrasi, bahkan ketika pemerintah itu membolehkan demonstrasi. Wallahu a'lam. Baik. Kita cukupkan sesi tanya jawab pada majelis kali ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik dan hidayahnya kepada semuanya, memberikan kita pemahaman dari sisi agama untuk kita senantiasa beramal dengannya, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan perkumpulan yang mubarakah ini sebagai sebab di antara sebab-sebab masuknya kita ke dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan pemahaman yang lebih kepada guru kita, memberikan taufik dan hidayahnya kepada guru kita, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan keteguhan pada guru kita untuk senantiasa berada di atas kebenaran. Begitupun juga kita, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita keteguhan hati untuk senantiasa berada di atas kebenaran, berada di atas manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.